Halo semuanya, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga puasanya lancar dan tetap semangat walaupun lemas. Oke, kita jalan-jalan di channelnya Mas Caki, Golden Creator Indonesia. Jadi apa namanya? Tema kita ngobrol-ngobrol satu arah itu mau ngomongin tentang seniman. Kalau di Jakarta itu dia ikut asuransi apa enggak sih sebetulnya? Jadi banyak yang ini apa namanya bertanya gitu ya, bahkan mungkin mungkin sering bertanya-tanya kenapa sih seniman itu kalau di booking, dipanggil, di hire mahal-mahal gitu ya. Sebetulnya salah satu alasannya karena mereka tidak punya asuransi. Tidak semuanya punya asuransi, kecuali mungkin BPJS yang pemerintah. Yang selain BPJS mungkin agak sulit gitu ya, karena kan itu iurannya juga lumayan gitu dan seterusnya. Ditambah lagi kalau seniman itu biasanya, mudah-mudahan nggak semuanya ya, biasanya pendapatannya per bulannya juga tidak menentu. Kadang mungkin besar, kadang mungkin kecil, kadang mungkin besar banget, kadang mungkin tidak sama sekali gitu ya. Mungkin 2 bulan baru dapat project gitu, atau 3 bulan baru dapat project. Nah itu yang menyebabkan seniman atau para pekerja seni ini dua hal berbeda ya. Seniman dan para pekerja seni itu tidak punya asuransi. Eh, Kecuali tadi yang saya sebutkan, mungkin kalau dia ikut program yang pemerintah, BPJS Kesehatan, dengan bayar rutin tiap bulan sebesar sekian puluh ribu gitu. Tergantung kelasnya yang diambil, itu boleh-boleh aja, bisa dikategorikan berarti ikut asuransi. Cuman yang saya bilang asuransi itu asuransi yang swasta, yang non BPJS gitu ya. Apalagi mungkin asuransi yang lain ya, asuransi kendaraan atau asuransi rumah dan seterusnya, mungkin jarang sekali yang ikut gitu ya. Ya walaupun sebetulnya manfaatnya sudah pada tahu lah. Asuransi setidaknya bisa menolong backup pertama kalau kejadian tertentu misalnya gitu ya. Ya kan, semua musibah kita tidak mau kena, semua musibah pengen kita hindari, tapi memang kita butuh prepare gitu ya, butuh prepare. Ya gimana ya, namanya hidup unpredictable gitu ya, tidak terprediksi, maka harus dipersiapkan. Walaupun mungkin sedikit-sedikit gitu ya ditabung dan seterusnya, tapi tetap harus ada. Nah, asuransi itu buat seniman itu ya sebetulnya mungkin sebagai pelengkap gitu ya, sebagai pelengkap. Apalagi kalau senimannya kerjanya 24 jam gitu ya, nonstop. Para pekerja seni 24 jam, bahkan lebih dari 24 jam sehari. Itu kan menguras energi, menguras tenaga, kesehatan mungkin bisa dikorbankan, banyak begadang dan seterusnya. Karena misalnya syuting sampai pagi, nunggu syuting itu capek loh, capek luar biasa. Jadi yang hal-hal begitu yang perlu di cover gitu ya. Sakit siapa yang nanggung? Produsernya atau siapa? Belum tentu juga. Kalau misalnya produsernya baik dan sudah di cover sama biaya produksi, ya alhamdulillah. Kalau belum, ya berarti kembali kepada si orangnya gitu, si pekerja seninya atau senimannya. Nah, jadi hubungannya seniman dengan asuransi sebetulnya harusnya sangat relate dan saling membutuhkan ya, saling membutuhkan. Ditambah seniman itu bukan orang dengan penghasilan yang tetap tiap bulan. Nah, pasti dia akan ada kosong projectnya. Bahkan mungkin kalau lagi rapat-rapat banget dalam 1 bulan itu, tapi dalam 1 bulan berjalan berikutnya mungkin kosong banget sampai nggak ada project satupun misalnya. Ya itu harus diakalin sebetulnya caranya gimana dan seterusnya. Ya mau nggak mau salah satunya ikut asuransi, tapi silahkan dipilih-pilih asuransi yang mana yang cocok untuk kendaraan, untuk jiwa, untuk rumah dan lain sebagainya.